سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, bagaimana kami sampaikan untuk Bapak Haji Ahmad selaku Baginda Bapak Pembina serta jajaran yang kami hormati, Bapak-bapak dari Badan Pengawas, serta rekan-rekan dari Badan Pengurus, dan kami hormati Ketua TKN beserta lainnya, Ketua Panitia, kami khusus kepada Muhammad Ustaz Haji Abdul Yasir dan Ustaz Adi serta Bapak Ibu hadirin pengurus Masjid Besar Al-Furqan yang salam dari Allah SWT. Seraya puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Nabi bahwasanya pada sore yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat pada umur sehingga kita bisa hadir silaturahim sekaligus kita akan mengadakan acara buka puasa bersama di hari yang ke-20 ini. Tentunya harapan kita semua adalah ini acara bisa berjalan dengan lancar dan tentunya dapat keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara ini adalah acara rutin kita ya, setiap akhir atau setiap menjelang akhir 10 hari terakhir ataupun menjelang berakhirnya Ramadan kita laksanakan ini. Tapi kelihatannya masih belum maksimal yang hadir ya, oke ya. Kedepannya sih harapan kita ya seperti yang biasa para pengurus majelis taklim ya, yang ada di lingkungan yang ke-16-19 juga pengurusnya kita undang. Kemudian yatim juga kelihatannya tidak hadir ya. Kedepannya akan lebih meriah lagi. Dan karyawan kita juga tidak hadir semua ini kelihatan karyawan masih bisa melakukan. Harapannya kita semua bisa sama-sama bersilaturahim dan kita bersyukur atas nikmat sehat kita di bulan suci Ramadan. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan sebagaimana tadi disampaikan mulai membawa acara ini adalah ungkapan rasa syukur kita dan kami sebagai Indonesia hanya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pengurus DKM dan panitia yang dapat melaksanakan acara ini. Tentunya harapannya acara bisa berjalan lancar dan membawa hikmah kita semua untuk masa-masa yang akan datang. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah ini sehingga akhir Ramadan nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf hal yang kurang hati. Juga maaf dan semoga billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Koordinator Pembina Yayasan Pondok Pesantren Masjid Al-Furqan Bapak Haji Ahmad beserta seluruh anggota pembina yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Sama-sama kita hormati Ketua
mudah-mudahan untuk ke depan ketua RW belum ya, ketua RW 011 lagi sibuk kali di depan, ketua RW 19 mohon memang betul tadi apa yang disampaikan dengan Pak Ketua ya, kedepannya untuk supaya lebih meriah kita sertakan seluruh pengurus RW yang ada di lingkungan sekitar Bogor ini, RW 16, RW 19, RW mungkin 11 RW, jadi supaya kelihatan kekompakan kita dalam rangka untuk mensiarkan bersama-sama Masjid Al-Qur'an yang memang sudah besar ini. Dan yang saya hormati semua atau seluruh hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus Ketua Panitia Ramadan Idul Fitri Bapak Haji Oki Teguh Karya dan seluruh anggota panitia. Pada kesempatan ini saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini kita dapat syukuri sehingga syukur kita ini adalah syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur yang dapat bertambah daripada nikmat-nikmat kita baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat kelak nanti. Dan semoga apa yang kita sudah jalankan seluruh puasa atau seluruh kegiatan Ramadan yang merupakan suatu kegiatan wajib maupun sunnahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Haji Abdul Yasir LCMA MPDI, mudah-mudahan nanti dapat memberikan tausiahnya untuk dalam rangka membina kita semuanya dari masyarakat, dari semua jemaah yang ada di Masjid Al-Qur'an ini yang terdiri dari seluruh komponen-komponen yang ada, baik dari jamaah maupun dari pengurus-pengurus, supaya kiranya kedepannya dapat lebih untuk dapat menyatu dan bersatu dalam rangka untuk mensiarkan Islam melalui Masjid Al-Qur'an yang sudah besar ini. Dan selanjutnya saya tidak banyak menyampaikan sesuatu karena ya sudah waktunya sudah sangat mepet, dan kemarin alhamdulillah juga sudah dilaksanakan yaitu buka bersama TPI, dan mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa sama satukan seluruh komponen yang ada, yaitu dari TPI, dari BPS, dari koperasi dan dari unsur-unsur yang lain, mudah-mudahan dapat untuk disatukan sehingga akan lebih semarak lagi. Untuk itu kami mohon maaf dalam tahun ini kami belum bisa untuk berkoordinasi dalam rangka untuk menyatukan itu, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mempersatukan dan menyamakan persepsi sehingga kita kelihatan syiarnya di Masjid Al-Qur'an yang kita sudah ini. Untuk itu barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, tentunya atas segala semua kekurangan yang ada pada kami baik dalam DKM maupun yang ada pada kepanitiaan kali ini, kami mohon untuk berkat maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa biqadrihi wa manna 'ala man syaa'a bit-tawfiqi li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Ta'ala muliakan, fil muqaddimah tentunya koordinator Dewan Pembina atau ketua koordinator Dewan Pembina beserta jajarannya dan juga Dewan Pengawas yang hari ini yang hadir hanya dua, Ustaz Nasir sama mana Pak Romi, Ketua Pengurus Yayasan Bapak Haji Khairul Tamam beserta jajarannya, ada Pak Wakilnya, ada Pak Jadu, ada Sekjennya, ada Pak Asnawi, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya yang saya hormati, Ustaz Andi yang saya hormati, dan semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis yang lafadznya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisun muttafaqun alaih, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'sar. Kata Ummul Mukminin Aisyah, dan saya berharap mudah-mudahan di hadapan baru ini ada Aisyah abang modern. Karena Aisyah ini susah nyari orang Aisyah seperti Aisyah. Orangnya tawadu, orangnya pintar, dan sifat yang sangat menonjol itu beliau punya sifat ithar, terutama ithar fil makanah. Isar mendahulukan orang lain dalam kedudukan itu yang paling tinggi. Kalau isar dari sisi makanan, insya Allah kita bisa. Satu riwayat dikatakan Ummul Mukminin Aisyah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kan sempat terjadi polemik di mana Rasul itu dikuburkan. Maka apa yang terjadi? Polemik luar biasa. Baru ketika sahabat Abu Bakar datang, suasana menjadi tenang karena beliau sempat mendengar informasi dari Rasulullah SAW. Tidaklah ada seorang nabi melainkan ia dikuburkan di tempat ia meninggal. Sudah selesai. Akhirnya jasad Rasulullah SAW dipindahkan, lalu di situ digali kuburan Rasulullah. Setelah dimakamkan, yang sebelumnya tentunya dimandikan, dikafani, disolatkan, jalan terus berlalu, dan pada akhirnya 2 tahun berikutnya sahabat Abu Bakar meninggal. Karena memang itu adalah rumahnya Ummul Mukminin Aisyah, maka kemudian Abu Bakar dikuburkan di situ. Dan yang menarik juga di situ ada satu tempat yang hatinya Aisyah itu berkata, saya kalau nanti meninggal saya ingin dikuburkan di sebelah suami saya. Ibu-ibu nanti kalau meninggal ingin dikuburkan di sebelah siapa begitu? Suaminya atau sebelah saya? Sebelah suami saya dan di sebelah ayah saya. Tapi ternyata Abu Bakar Umar berkata, wahai Ummul Mukminin Aisyah, bolehkah kalau aku nanti meninggal aku dikuburkan di sebelah Rasulullah dan di sebelah saudaraku yang aku cintai yang Abu Bakar? Itu saya minta maaf kalau ibu-ibu yang mengalami seperti itu, insya Allah jatah kuburannya dikasihkan atau
Halo. Agak berat ini pertanyaannya. Inilah yang saya sebut dengan al-ithar fil makan. Dan akhirnya dengan berat hati, awalnya memang Ummul Aisyah berat dan akhirnya dikasih. Tapi sebenarnya beberapa ulama mengatakan itu masih ada satu space untuk beliau. Ternyata beliau juga pada akhirnya nggak mau dikuburkan di situ. Yang semula pengen. Apa alasannya beliau tidak mau dikuburkan di situ? Karena kalau nanti yang dikuburkan isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya beliau, nanti yang terkenal itu hanya beliau. Halo. Gak mau terkenal sendiri. Yang diziarahi itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau karena sadar ada isi-isi Rasul yang lain. Ini sudah pada tahu isi Rasul atau belum? Ini kalau istri Arsus kayaknya sih pada tahu semuanya. Kalau istrinya Anan siapa Bapak Ibu? Kayaknya tahu ya. Itu isi pertamanya tahu, nikahnya tanggal berapa, resepsinya jam berapa, di gedung apa, di Al-Furqan atau tidak, kayaknya pada tahu deh. Ada isi-isi Rasul, masih ada Ummu Salamah, ada Hafsah, ada Sauda, ada Maimunah. Beliau tidak ini. Dan beliau minta dikuburkan di kuburan Baqi'. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya hadir bisa ziarah ke kuburan Baqi' dan sebelumnya ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan al-ithar fil makanan, yang itu susah. Paling susah itu al-ithar fil makan, mendahulukan orang lain pada sisi kedudukan. Makanya saya selalu berharap baru ini ada anak-anak muda, pemudi-pemudi, remaja-remaja, perempuan di harapan baru ini yang seperti Aisyah, yang mampu meneduhkan suasana itu luar biasa. Nah, hadis yang beliau riwayatkan diantaranya adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasul ada 3. Dalam hadis itu 3. 1, ahyal laila, beliau itu menghidupkan malamnya. Jadi Rasul menghidupkan malam-malam itu untuk melakukan qiyamul lail, untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ia reward ketika kita menggapai malam Lailatul Qadar, saat di mana malam itu kita mendirikan salat-salat sunnah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis yang hampir memberikan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan satu lagi adalah man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu pertama. Mudah-mudahan mulai malam nanti kita bisa menghidupkan malam-malam kita dengan banyak bertahajud, dengan banyak berdoa, membuka pintu langit. Apa hajat-hajat kita? Ketoklah pintu langit, curhatkan sama Allah. Karena kalau curhatnya sama Ustaz, jangan-jangan Ustaznya masalahnya lebih besar dari yang curhat. Itu. Yang kedua, wa aifadha ahlahu, ia membangunkan keluarganya. Jadi yang sholat malam tidak hanya Rasul, tapi juga istrinya, tapi juga keluarganya. Nah, inilah yang kemudian saya ingin tekankan, terutama ibu-ibu. Yang tadi siang saya sempat cerita. Jadi 2 pekan yang lalu saya diminta untuk mengisi ceramah tarawih di salah satu masjid di Bekasi, nggak usah saya sebut. Pulang-pulang itu di situ ada meja panitia iktikaf yang membuka pendaftaran iktikaf.
Itu ternyata apa yang terjadi, yang daftar dari kalangan ibu-ibu itu sudah 200 orang. Bu, berapa Bu? 200 orang. Sudah ditutup oleh panitia, masjidnya nggak nampung. Yang bapak-bapak baru 150 masih dibuka karena kuotanya dianggap sama. Ibu-ibu 200. Nah, kemudian yang bapak-bapak 200, masih kurang 50. Nah, belum saya update itu informasi. Tapi saya ingin berkata, inilah tugas kita. Tugas kita bersama, ya Dewan Pembina, ya Dewan Pengawas, ya Dewan Pengurus, dan juga DKM, Pak RW yang saya hormati, Pak Rio, ada Ibu RW, Bu Endang, di belakang ya. Masya Allah. Itu kita sama-sama menghidupkan Masjid Al-Furqan ini. Memang berat. Kita ini hidup di zaman, di akhir zaman, untuk menghadirkan ketaatan kepada Allah itu berat. Tapi yakinlah ketika kita bisa menjadi pelopor di Masjid Al-Furqan ini di lingkar kita, dan kemudian kita mampu membuat bid'ah Islamiyah, lingkungan yang Islami, dan kita punya saham di situ. Insya Allah Taala nanti kalau kita berada di alam barzakh kita akan senyum-senyum. Yakinlah itu. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha." Siapa orangnya yang memberikan keteladanan kebaikan dan termasuk menghidupkan malam-malam kita di Masjid Al-Furqan, ini kan kebaikan. Falahu ajr, makanya baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mempublikasi apa yang kita lakukan. Subhanallah. Rasulullah SAW dulu ketika i'tikaf itu juga tidak kemudian tiba-tiba banyak itu, semuanya bertahap. Di Indonesia ini, di Jakarta, Jabodetabek itu juga tidak tiba-tiba masjid itu ramai dengan i'tikaf. Saya masih ingat awal-awal tahun 2000-an. Kalau kita mau i'tikaf, kita harus nyari beberapa titik yang memang itu mengajarkan acara i'tikaf. Yang masyhur kalau di Jakarta Timur itu ada Bea Cukai, Masjid Baitul Taqwa. Nanti kalau di pusat itu ada Baitul Ihsan di BI. Nanti ada beberapa simbol-simbol masjid yang mereka menggalakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya i'tikaf. Sampai saya masih ingat, saya 4 tahun ngisi di Baitul Ihsan di BI itu. Awal-awalnya ya lumayan, tidak terlalu banyak. Puncaknya ketika saya waktu itu ngisi malam 27, itu yang hadir 1.500 orang. Masjid Baitul Ihsan itu penuh. Ya sekalipun kalau pas malam genap, biasanya yang hadir lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi saya hari ini ditanya, Ustaz, kita ini kan puasanya hari Senin, hari Selasa. Lantas yang ganjil itu malam yang mana? Apakah nanti malam atau besok? Gitu. Saya katakan, wes pokoknya dua-duanya dihidupkan. Gak usah mana yang ganjil, mana yang genap. Pokoknya setiap malam dihidupkan. Insya Allah kita dapat malam Lailatul. Setuju apa setuju? Allah. Tapi kayaknya nanti malam rame deh. Cuma besok malamnya nggak tahu gitu kan. Biasanya kita ini kan milih ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, aiqadha ahlahu, dan satu lagi wasyaddal mi'zara. Beliau itu mengencangkan sarungnya. Cuma tolong Bapak Ibu jangan tanya sama saya, karena ada jemaah itu yang kadang-kadang super kritis itu aja sebenarnya. Tanyanya begini, Ustaz, itu sarungnya Rasulullah itu saya pengen ikut, itu sarungnya mereknya BHS atau Gajah Duduk itu. Ya jawab lain, waktu itu belum ada pabrik sarung gitu kan. Apalagi ada merek. Wis pokoknya sarung itu simbol Rasul itu serius mengisi 10 malam terakhir daripada bulan. Dan ini yang paling saya tekankan, karena kita sadar dosa kita ini banyak atau banyak. Yang ngaji aja banyak, apalagi yang nggak ngaji kan. Masya Allah.
dosa lisan kita. Apalagi kalau yang jujur kayak saya, dosanya lebih banyak lagi. Pokoknya selain semakin banyak ngomong itu dosanya lebih banyak, punya peluang lebih banyak. Makanya saya beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan itu hadisnya hasanun sahih. Rasul mengajarkan doa. Doanya yang Bapak Ibu sekalian biasanya itu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang riwayat Tirmidzi. Tapi biasanya kan kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, saya ingin menjelaskan rahasia kenapa doanya itu afun. Kenapa tidak ghafur? Ghafur itu kan maha pengampun, afun maha pemaaf. Apa bedanya antara ghafurun dan afun? Dan apa urgensinya kita membaca di akhir-akhir bulan Ramadan itu doa-doa itu sebanyak mungkin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Kita bertanya. Sebagian ulama, tidak semua ulama, ternyata mereka membedakan antara ghafur dan afu. Bapak Ibu, ghafur itu konteksnya Allah mengampuni dosa kita, tapi catatan amal kita yang buruk-buruk itu masih ada di catatan amal kita, di rapor kita. Kita ini kan nanti Bapak Ibu sekalian di akhirat dapat rapor kan? Halo? Ya. Nah, rapor itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ghafur Allah itu Allah maafkan kita, tapi catatan amal keburukan kita itu masih. Baguslah gitu kan. Yang penting Allah sudah ampuni dosa kita kan. Nah, afuun itu Allah memaafkan dosa-dosa kita dan sekaligus catatan amal-amal keburukan kita itu didelete oleh Allah. Pengen atau tidak? Halo. Kalau catatan amal kita setelah pensiun Bu, itu insya Allah bagus-bagus semuanya kan? Cuma masalahnya kan kita pernah masa-masa remaja, itu Pak Erli. Dulu ketika usia 15 tahun kira-kira di Masjid Al-Furqan itu ada acara seperti ini, kebayang bapak-bapak, ibu-ibu itu hadir atau tidak? Usia 15 tahun. Usia 20 tahun, 25 tahun itu kebayang ada kegiatan-kegiatan masjid kita hadir atau kita berada di itu yang ngeri, Pak. Betapa sedihnya kita ketika kita ditunjukkan oleh Allah amal-amal kita ketika kita berada di dunia, dan amal-amal itu adalah amal keburukan. Maka Rasulullah SAW mengedukasi kepada kita agar kita bersama-sama memperbanyak doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu kalau doa itu yang serius. Kalau bisa sambil nangis-nangis. Kalau nggak bisa nangis matanya dia baik dicolok atau gimana? Masya Allah. Ya jangan dicolok itu, memberikan madarat sama dia. Udahlah kita menghayati, kita ingat masa lalu. Memang hati kita itu tidak selembut hati yang Umar, yang karakternya keras. Tapi kalau beliau mendengar ayat-ayat tentang Adam itu nangis. Itu nangis. Masya Allah, Masya Allah. Umar itu pernah mendengar satu ayat yang ayat itu beliau berikan komentar. Ka'anna hadhil ayat nuzilat ilayya, seakan-akan ayat itu Allah turunkan terkait dengan diriku, yaitu surat 52 ayat yang ke-7. Inna adada rabbika lawaqi, beliau nangis dan beliau bahkan sempat jatuh pingsan karena ayat itu. Ini ayat ini saya baca, saya lihat kok nggak ada yang nangis. Gak ada yang nangis kan Bapak Ibu ya? Kenapa gak ada yang nangis? Gak paham. Inna adaba rabbika lawaqi, sungguh azab Tuhan pasti terjadi. Kita tahu bahwa Umar itu masuk Islamnya itu beliau bukan minas sabiqin atau
Itu beliau masuk Islam itu baru tahun 6 Hijriah, 6 kenabian. Kalah dari keislaman sahabat-sahabat Rasul Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Waqqas, itu kalah. Tapi belum mampu melampaui mereka. Maka ini juga sekaligus pesan jamaah-jamaah kita yang bergabung belakangan itu jangan dipandang dengan sebelah mata. Bisa jadi kesolehan mereka itu melampaui kita. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang takdir orang mendapatkan hidayah itu macam-macam. Ada yang masuk Islam bahkan itu usianya 60. Lalu ada atau tidak? Di kalangan sahabat aja. Itu nama sahabat itu namanya Hakim bin Hizam. Itu Masya Allah, setelah dia masuk Islam luar biasa kontribusinya. Beliau dalam haji yang keduanya memerdekakan budak itu 100 budak. Padahal satu budak itu kalau kita ambil standar itu ketika Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah itu tuannya minta 200 dinar. 200 dinar itu kalau satu dinarnya 2 juta berarti 400 juta. 400 juta kalau dikalikan berapa tadi? 100. Berarti berapa itu lagi? Hah? 4 miliar. Masya Allah, luar biasa. Tapi Allah takdirkan. Ternyata apa? Ia diberi usia banyak oleh Allah. 60 tahun masa Islam dan dia meninggalnya di usia 120 tahun. 60 tahun hidup pada masa jahiliyah, 60 tahun hidup dalam keadaan berislam, totalitas berislam dan memberikan kontribusi yang maksimal. Nah, sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah, pesan Rasul kencangkan sarungnya. Kita yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang baca Qurannya, yang idealnya hari ini hari ke-20 kan mestinya bacaan Quran kita kan sudah selesai 20 juz kan Bapak Ibu? Halo, rata-rata sudah selesai 20 juz Al-Quran? Kurangnya banyak atau banyak sekali? Itu tolong di 10 malam terakhir ini dirapel. Mungkin karena kita kemarin sibuk, cobalah hari-hari kita yang 10 malam terakhir ini kita berbanyak di Masjid Al-Quran. Yang terakhir. Allah ini tidak membocorkan jadwal kematian kita. Kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang kita masih bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun 1446. Maka saya pesan jangan sia-siakan waktu. Pastikan waktu kita yang kita lalui pada tahun ini Ramadan ini menjadi waktu yang produktif, waktu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan satuan waktu yang kita lalui bernilai pahala di sisi Allah. Dan itulah standar kebaikan Islam seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la yaqni. Di antara ciri kebaikan seorang mukmin ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepadanya, tapi ia sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Baik, Bapak sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa ikut bukan karena saya harus tugas ke Jatiwarna, agak jauh, jadi saya izin dulu. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan acara ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan penuh ketaatan. Kupas puas buat manggis, puas gak puas karena memang waktu saya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.